di video review Samsung Galaxy A35 kemarin itu banyak yang nanya ya, Galaxy A35 kalau dibandingin sama Galaxy A55, itu perbandingannya gimana? Bakal lebih worth it pilih yang mana gitu di antara keduanya. Nah, daripada saya balesin satu-satu di kolom komen, mending saya langsung aja bikin videonya. Langsung aja kita lihat perbandingan antara Samsung Galaxy A35 dan A54. Memang Samsung Galaxy A35 ini kerasa kayak A54 yang diturunin ya, terlihat banyak sektor yang mirip. Misalnya dari desainnya, kali ini tuh mirip, bodi belakangnya sama-sama pakai material kaca dengan finishing glossy. Paling beda di pilihan warna aja lah. Material kaca di A35 ini memang bikin A3 series naik kelas. Desain kameranya itu sama, paling frame kamera di A35 dibikin sedikit lebih besar. Terus frame samping juga sama-sama plastik dengan finishing doff yang sama ya. Tapi A35 tentu dikasih identitas E-series tahun ini. Dia framenya flat dan ada tonjolan di bagian tombol fisik yang dinamakan Key Island sama Samsung. Walaupun A35 framenya flat, tapi pas digenggam itu nggak kerasa tajam kayak A55 ya. Yang paling kelihatan beda itu adalah ukurannya. A54 sedikit lebih compact, walau di kamera mungkin nggak kelihatan beda jauh, tapi pas pegang sendiri kerasa kok bedanya. Ukuran bodi beda, otomatis bikin ukuran layarnya juga beda ya. Bedanya itu 0,2 inci. Nah, desain layarnya kali ini sama. Keduanya pakai Infinity O display atau punch hole di tengah dengan bezel yang sebetulnya masih agak tebal sih keduanya. Tapi oke lah buat pembeda dengan S-series. Tapi kalau kita perhatikan lagi, bezel bawah A35 itu sedikit lebih tipis. Jadi bikin kelihatan lebih simetris dibandingkan A54. Panel layar Super AMOLED di A35-nya pun sedikit upgrade ya, yang bikin jadi mirip banget sama A54. Keduanya udah 120Hz dan kali ini sama-sama udah adaptif. Bisa bikin sedikit lebih hemat daya dibandingkan konstan terus di 120Hz. Terus A35 ternyata kali ini udah support HDR10+, sama kayak A54, tapi di brightness-nya itu ada sedikit perbedaan. Pas nonton video non-HDR memang mirip ya, di atas kertas juga mirip sih sebetulnya 1000 nits. Tapi pas saya nonton video HDR di kondisi terik, brightness A35 itu bisa lebih cerah daripada A54. Jadi ini bikin layar A35 itu sama kayak A55, ternyata masih lebih bagus dibandingkan A54 ya. Speaker sama-sama stereo, ada Dolby Atmos juga, dan pas saya dengerin sih kualitasnya mirip banget. Nah, vibration motornya itu yang beda. Kalau A35 ya standar HP kelas menengah lah. Kalau A54 ini udah cukup mirip HP flagship. Getarannya itu kerasa lebih berkelas lah. Di bagian chipset kali ini juga sangat mirip. A35 pakai Exynos 1380 yang dipakai juga sama A54. Di atas kertas ini memang upgrade minor dibandingkan Dimensity 1080 di A34 kemarin ya. Secara performa pas saya tes sih sangat mirip di antara keduanya. Buka tutup aplikasi udah sama-sama smooth lah di kelasnya, multitasking juga lancar, buka 3 apps sekaligus juga lancar. Nah, masalah panas gimana? Pas saya buka 3 apps sekaligus sih, untuk saat ini A35 sedikit lebih hangat dibandingkan A54 ya. Terus pas saya kelar tes benchmark juga sama, A54 masih bisa sedikit lebih adem. Ini entah kenapa ya, padahal A35 itu bodinya lebih besar, dan sistem pendinginnya seingat saya besar juga. Tapi pas saya nonton YouTube 2 jam sih, keduanya mirip ya, sama-sama adem banget. Performa gamingnya gimana? Karena chipsetnya sama, otomatis performa gaming kurang lebih sama lah ya. Exynos 1380 kan udah setahun nih keluar, jadi sekarang memang udah lebih optimal lagi. Kayak PUBG Mobile sekarang bisa smooth extreme, dan performanya bagus dan stabil. Tapi di Mobile Legends, pilihan grafis A35 ternyata lebih tinggi dibandingkan A54. Grafis keduanya sih memang bisa di ultra, tapi frame rate di A35 itu bisa pilih hingga ultra juga kalau A54 mentoknya di super. Walau di A35 pas main sih nggak selalu stabil di 120 fps ya, tapi seringkali turun ke 90 atau 100 fps lah ya, kurang lebih sekitar segitu. Sebetulnya bisa dibilang lumayan mirip sama A54, tapi karena dia bisa jalan di atas 90-100 fps, ya hitungannya lebih smooth dibandingkan A54 lah ya. Pas kelar main satu game, kedua HP ini cuma lumayan hangat aja sih. Mirip-mirip. Kapasitas baterai keduanya sama, 5000 mAh. Performa baterainya juga kurang lebih sama ya. Dan support super fast charging 25 watt juga. Untuk UI, saat ini A35 langsung dapat One UI 6.1. Kalau A54 masih di 6.0. Sebetulnya kurang lebih sama, apalagi A35 belum ada fitur AI kayak di S-series ya. Jadi ya kurang lebih sama. Paling beda di kustomisasi always on display-nya aja. A35 itu ngaturnya di lock screen dan dia tampilannya sama dengan lock screen-nya. Saya sih lebih suka di A35 ya, karena kita bisa tambah widget juga di always on-nya. Terus kustomisasi wallpaper di lock screen-nya juga bisa lebih banyak option-nya. Bisa otak-atik lebih banyak lah dibandingkan A54. Tapi mungkin nggak lama lagi A54 dapat update 6.1 yang sama juga ya.
Oh ya, satu lagi yang beda. Di sektor security, A35 sekarang dilengkapi dengan Knox Vault. Jadi dia ada chip security khusus dedicated yang terpisah dari chipset. Data pribadi kita itu terisolasi dan dienkripsi lagi. Udah kayak HP flagship atau S-series lah. Jadi A35 bisa lebih aman lagi. Kedua HP ini pakai setup triple kamera di belakang, tapi resolusi kamera ada yang beda. Ultrawide 8 versus 12 megapiksel. Kalau untuk kamera utamanya sama-sama 50 megapiksel dan ada OIS, walau sensornya lebih bagus yang di A54 ya. Kamera depannya beda, 13 megapiksel versus 32 megapiksel. Mode kamera sama lah di antara keduanya. Hasilnya itu gimana? Untuk kamera ultrawide-nya yang kelihatan beda banget itu ada di Vivo Fields lensanya ya. A54 itu lebih ultrawide atau lebih lebar lagi dibandingkan A35. Resolusinya memang beda, tapi secara mengejutkan, detail dan ketajamannya itu kelihatan mirip banget ya. Dynamic range pas foto backlight juga mirip. Jadi kelihatan A35 ada improvement dibandingkan A34 kemarin, padahal sensor ultrawide-nya itu sama. Artinya, processing fotonya tambah bagus. Pas di low light baru kelihatan kalau A54 itu fotonya lebih detail dan lebih tajam. Tapi itu pun nggak terlalu jauh sih bedanya, nggak kayak A34 dulu. Malah processing night mode A35 bisa lebih terang. Ya walau detail kelihatan nggak setajam di A54 sih. Untuk kamera utamanya, kadang keduanya sangat mirip, tapi kadang kelihatan bedanya juga. Seperti A54 seringkali kasih kontras yang lebih tinggi dibandingkan A35. Dan suka lebih vivid juga ya. Kalau A35 itu sedikit lebih kalem, kayak warna langitnya nggak sepekat di A54. Jadi karakter A35 itu agak mirip sama A55 lah. Tapi HDR-nya A35 seringkali lebih bright di area shadow ya. Kalau dynamic range pas foto backlight sih mirip. Palingnya itu area shadow di A35 suka dibikin lebih terang. Pas foto orang skin tone-nya agak beda, A35 itu agak sedikit lebih merah, jadi mirip sama A55. Dan keduanya tentu ada mode portrait. Untuk detail dan ketajamannya sih kurang lebih masih mirip lah di antara keduanya. Padahal sensor A54 itu lebih bagus ya, sekelas HP flagship. Tapi di kondisi terang masih belum kelihatan. Nah, gimana pas kondisi low light? Secara mengejutkan, ternyata hasil foto keduanya itu juga masih sangat mirip. Detail dan ketajamannya juga masih mirip ya. Terus pas di kondisi yang lebih gelap, extreme low light, hasil A35 malah suka kelihatan lebih terang. Pas saya coba zoom, malah hasil dari A54 itu sedikit lebih noisy daripada A35. Processing night mode A35 juga bagus. Tapi kalau di zoom, memang kelihatan ketajaman A54 masih sedikit lebih tajam ya di night mode-nya ini. Ini pas kondisi extreme low light. Kamera selfie-nya, walau resolusinya beda, tapi keduanya bisa hasilin detail dan ketajaman yang mirip juga. Paling agak beda di skin tone-nya aja. A35 itu sedikit lebih merah. Dan dynamic range pas foto backlight itu, A54 sedikit lebih lebar ya. Wajar ini, sensornya lebih bagus, tapi bedanya pun nggak terlalu jauh ya. Jadi sama-sama lebar, keduanya ada mode portrait juga. Untuk perekaman video gimana? Kamera ultrawide A35 memang mentok di Full HD aja. Kalau A54 bisa hingga 4K 30 fps karena resolusinya lebih tinggi. Tapi kalau saya adu di resolusi yang sama, ya nggak beda jauh lah di antara keduanya. Dynamic range pas rekam video backlight juga masih lumayan mirip. Pas rekam low light sih di mata saya juga masih mirip lah. Untuk kamera utama, pilihan resolusinya sama, bisa hingga 4K 30 fps dan di Full HD bisa 60 fps. Hasilnya sih untuk detail dan ketajaman mirip. Warna beda-beda tipis lah, A35 itu suka kelihatan lebih vivid. Yang paling beda itu pas saya rekam backlight ya, kelihatan dynamic range A35 malah lebih lebar dan area shadow juga lebih bright. Sepertinya karena A35 pakai engine Super HDR video yang baru ya, yang sama kayak A55. Pas di low light pun hasil dari A35 nggak kalah sama A54. Bahkan kadang bisa kasih hasil video yang lebih bright atau lebih terang dibandingkan A54. Keduanya punya video stabilisasi, di resolusi 4K keduanya juga bisa stabil. Tapi di Full HD 60 fps, stabilisasi di A54 nggak jalan, jadi dia masih goyang-goyang ya. Kalau di A35 tetap bisa stabil pas rekam sambil jalan. Kamera selfie keduanya bisa hingga resolusi 4K, tapi di A35 nggak ada pilihan Full HD 60 fps. Kalau A54 di Full HD bisa 60 fps. Kesimpulannya gimana? Memang Samsung Galaxy A35 ini upgrade-nya banyak ya. Ini bikin Samsung Galaxy A3 series itu naik kelas. Dan bahkan jadinya sangat mirip dengan A54. Menurut saya pilihlah Samsung Galaxy A54 kalau kalian tuh butuh kamera ultrawide yang bisa 4K, terus kamera yang overall sedikit lebih tajam dibandingkan A35, mau 60 fps di kamera depan, butuh HP yang sedikit lebih compact dan pentingin vibration motor yang mau getarannya itu mirip sama HP flagship. Nah, A54 ini memang masih jadi pilihan yang tepat.
Tapi kalau kalian mau HP yang lebih baru, terus ukuran yang lebih besar ya, terus kalian suka rekam video 60 fps dan butuh video stabilisasi di 60 fps. Dan sisanya yang penting masih mirip-mirip sama A54, Samsung Galaxy A35 ini sangat menggiurkan.